Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Syahbirin, NIM 180301010008. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Teori Kritis Modernisme. Langsung saja, selamat menyaksikan. Pengertian teori kritis. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan Max Horkheimer pada tahun 30-an. Awalnya teori kritis berarti pemaknaan kembali gagasan-gagasan ideal modernitas berkaitan dengan nalar dan kebebasan. Pemaknaan ini dilakukan dengan mengungkap deviasi dari gagasan ideal tersebut dalam bentuk saintisme, kapitalisme, industri kebudayaan, dan institusi politik berjois. Karl Marx dan generasinya menganggap Hegel sebagai orang terakhir dalam tradisi besar pemikiran filosofis yang mampu mengamankan pengetahuan tentang manusia dan sejarah. Namun, karena beberapa hal, pemikiran Marx mampu menggantikan filsafat teoritis Hegel. Menurut Marx, hal ini terjadi karena Marx menjadikan filsafat sebagai sesuatu yang praktis, yakni menjadikannya sebagai cara berpikir atau kerangka pikir masyarakat dalam mewujudkan idealitasnya. Dengan menjadikan nalar sebagai sesuatu yang sosial dan menjarah, skeptisme historis akan muncul untuk merelatifkan klaim-klaim filosofis tentang norma dan nalar menjadi ragam sejarah dan budaya forma-forma kehidupan, dan dapat diartikan sebagai teori menggunakan metode reflektif dengan melakukan kritik secara terus-menerus terhadap tatanan atau institusi sosial, politik atau ekonomi yang ada. Teori kritis menolak skeptisisme dengan tetap mengaitkan antara nalar dan kehidupan sosial. Dengan demikian, teori kritis menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan imperatif dengan klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan bahasan filsafat. Dengan tetap mempertahankan penekanan terhadap normalitas dalam tradisi filsafat, teori kritis mendasar cara membacanya dalam konteks jenis pemikiran sosial empiris tertentu yang digunakan untuk memahami klaim normatif itu dalam konteks kekini. Adapun tujuan dan karakteristik teori kritis. Yang pertama, tujuan teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan, dan persamaan. Teori ini menggunakan metode reflektif dengan cara mengkritik secara terus-menerus terhadap tatanan atau institusi sosial, politik atau ekonomi yang ada, yang cenderung yang kondusif bagi pencapaian kebebasan, keadilan, dan persamaan. Yang kedua, ciri khas teori kritis tidak lain ialah bahwa teori ini tidak sama dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Singkatnya, pendekatan teori ini tidak bersifat komparatif atau spekulatif murni. Pada titik tertentu, ia memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx sebagai teori menjadi inventoris. Selain itu, tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa teori tersebut mau mengubah. Pada dasarnya, esensi teori kritis adalah konstruktivisme, yaitu memahami keberadaan struktur-struktur sosial dan politik sebagai bagian atau produk dari instruktivitas dan pengetahuan secara alamiah memiliki karakter politis terkait dengan kehidupan sosial dan politik. Adapun macam-macam teori kritis, ada beberapa teori, yaitu yang pertama Marxisme, yang kedua Frankfurt School, yang ketiga postmodernisme, yang keempat kajian budaya, yang kelima feminisme. Pertama, Marxisme. Marxisme dianggap sebagai dasar pemikiran dari semua teori-teori yang ada dalam tradisi kritis. Marxisme berasal dari pemikiran Karl Marx, seorang ahli filsafat, sosiologi, dan ekonomi, Friedrich Engels, sahabatnya. Marxisme beranggapan bahwa sarana produksi dalam masyarakat bersifat terbatas. Ekonomi adalah basis seluruh kehidupan sosial. Saat ini, kehidupan sosial dikuasai oleh kaum kelompok kapitalis. Dalam masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, profit merupakan faktor yang mendorong proses produksi dan menekan buruh atau kelas pekerja hanya dengan perlawanan terhadap kelas dominan
atau pemilik kapital dan menguasai alat-alat produksi. Kaum pekerja dapat memperoleh kebebasan. Teori Marxis klasik ini dinamakan The Critique of Political Economy atau kritik terhadap ekonomi politik. Marx ingin membangun suatu filsafat praksis yang benar-benar dapat menghasilkan kesadaran dan merubah realitas pada saat Marx hidup, yakni masyarakat kapitalis berkeras dan bercirikan penghisapan. Teori Marx meletakkan filsafat dalam konteks yang historis, sosiologis, dan ekonomis. Teori Marx bukan sekadar analisa terhadap masyarakat. Teori Marx tidak bicara ekonomi semata, tetapi usaha untuk membuka pembahasan dari manusia dari penindasan kekuatan-kekuatan ekonomis. Menurut Marx, dalam sistem ekonomi kapitalis yang mengutamakan profit, masing-masing kapitalis beruang mati-matian untuk menguruk untuk sebanyak mungkin. Jalan paling langsung untuk mencapai sasaran itu adalah dengan penghisapan kerja kaum pekerja. Namun kaum pekerja lama-lama memiliki kesadaran kelas dan melawan kaum kapitalis. Yang kedua, Frankfurt School. Frankfurt School atau Sekolah Frankfurt merupakan aliran atau mazhab yang secara sederhana sering dipahami sebagai aliran kritis. Teori-teori kritis banyak dikembangkan oleh akademisi yang meninggalkan ajaran asli Marxisme. Namun perlawanan tersebut, dominasi dan penindasan terhadap menjadi ciri khas. Frankfurt School diilhami ajaran Karl Marx, namun sekaligus melampaui dan meninggalkan ajaran Marx secara baru dan kreatif. Cara pemikiran sekolah Frankfurt mereka sebut sendiri sebagai teori kritik masyarakat. Teori kritis memandang diri sebagai pewaris cita-cita Karl Marx. Sebagai teori empatoris, teori kritis tidak hanya menjelaskan tetapi mengubah pembangunan masyarakat. Habermas memperlihatkan bahwa komunikasi tidak mungkin tanpa adanya kebebasan. Kita dapat saja dipaksa atau didesak untuk mengatakan ini atau itu, tetapi kita tak pernah dapat dipaksa untuk mengerti. Menangkap maksud orang lain pun tak pernah dapat dipaksakan. Begitu pula orang tak dapat dipaksa menyadari suatu kebenaran. Untuk menyetujui suatu pendapat dalam hati atau mencintai seseorang, dalam pengalaman komunikasi sudah tertanam pengalaman kebebasan. 3. Postmodernisme. Postmodernisme adalah paham yang menolak bahwa proyek pencerahan yang dijanjikan modernitas. Menurut penganut postmodernisme, modernitas yang ditandai dengan munculnya masyarakat industri dan banyaknya informasi yang telah memanipulasi berbagai hal-hal yang termasuk pengetahuan. Poststrukturalisme adalah suatu cabang postmodernisme yang secara khusus menolak makna-makna tanda yang sudah struktur dalam pola pikir masyarakat. Setiap orang bebas menafsirkan makna tanda yang ditemui. 4. Kajian budaya. Teori-teori dalam kajian budaya berminat dalam mempelajari budaya yang terpinggirkan oleh ideologi-ideologi dominan yang hidup pada sebuah budaya. Fokus kajian budaya adalah perubahan sosial, yaitu munculnya atau diakuinya budaya-budaya yang termeninggalkan tersebut. Ini yang membedakan dengan Frankfurt School yang melawan dominasi untuk merebut kekuasaan dari masyarakat atau arena bermain. Kajian budaya antara lain ras, gender, ataupun usia. Salah satu teori atau konsep baru postmodern, khususnya postkolonialisme, dan juga dapat dikategorikan sebagai kajian budaya adalah teori identitas budaya yang dibuat Stuart Hall. Teori ini menolak identitas Afrika atau orang-orang kulit hitam seperti yang diberikan oleh Eropa, orang-orang kulit putih. Teori feminisme itu adalah Muted Group Theory yang dirintis oleh antropolog Edwin Ardener dan Sally Ardener. Melalui pengamatan yang mendalam, tampaklah oleh Ardener bahwa bahasa dari suatu budaya memiliki bias laki-laki yang melekat di dalamnya, yaitu bahwa laki-laki menciptakan makna bagi suatu kelompok dan bahwa suara perempuan ditindas atau dibungkam. Perempuan yang dibungkam ini dalam pengamatan Ardener membawa kepada ketidakmampuan perempuan untuk dengan lantang mengekspresikan dirinya dalam dunia yang mendominasi laki-laki. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang materi yang berjudul Teori Kritis Modernisme. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.